Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Tiara Anastasia dengan NIM 2020-31027 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenal memori. Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori adalah tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU prosesor. Contoh register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, IO address register, instruction register, dan lain-lain. Change memory merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Change memory ini ada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Change memory ini ada dua macam, yaitu 1. Change memory yang terdapat pada internal prosesor. Change memory jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini bisa terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas cache memori L1, maka semakin mahal dan semakin cepat prosesor. Kedua, change memory yang terdapat di luar prosesor, yaitu berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat tinggi. Meskipun tidak secepat change memory jenis pertama yang ada pada internal prosesor, semakin besar kapasitas maka semakin mahal dan cepat. Hal ini bisa kita lihat pada motherboard dengan beraneka ragam kapasitas change memory yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Memori utama, memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori utama ada dua, yaitu RAM, Random Access Memory, dan yang kedua ROM, Read Only Memory. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Asumsi, RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. Tipe umum RAM ada tiga, yaitu SRAM atau static RAM, kedua NVRAM atau non-volatile RAM, 3 DRAM atau dynamic RAM. Di DRAM ini ada EDORAM atau Extended Data Out RAM, kemudian ada SDRAM atau Synchronous DRAM, dan di SDRAM ada dua juga, yaitu DDR SDRAM atau Double Dead Rate Synchronous RAM, dan DDR2. SRAM, Static Random Access Memory. Memori akses acak statik atau Static Random Access Memory (SRAM) adalah sejenis memori semikonduktor. Jenis SRAM berdasarkan jenis transistor. Yang pertama bipolar, sekarang tidak banyak digunakan karena mengonsumsi banyak listrik namun sangat cepat. Yang kedua complementary metal oxide semiconductor atau CMOS, jenis yang paling umum. Berdasarkan fungsi, yang pertama itu ada asynchronous, independent of clock frequency, data in and
Data out are controlled by address transition. 2. Synchronous. All timings are initiated by the clock rise fall time. Address that in and other control signals are associated with the clock signals. NVRAM atau Non-Volatile RAM. NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, AV atau firmware lainnya pada perangkat embedded semacam router. Data yang tersimpan pada NVRAM tidak akan hilang atau bersifat permanen. Hal ini berbeda dengan volatile RAM. DRAM atau Dynamic RAM, Random Access Memory Dinamis, DRAM, merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Karena kebutuhan dalam penyegaran, hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori atau SRAM, static memory, dan lain-lain. Contoh DRAM atau dynamic RAM ada 4, yaitu EDRAM memiliki 72 pin dan tegangan 2,5 volt, SDRAM memiliki 168 pin dan tegangan 25 volt, DDR/SDRAM memiliki 184 pin dan tegangan 2,5 volt, dan yang terakhir DDR2 memiliki 240 pin dan tegangan 1,8 volt. ROM, Read Only Memory. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini bersifat permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Jenis-jenis ROM ada 3. Yang pertama, PROM atau Programmable Read Only Memory, dapat diprogram sekali saja oleh programmer. Yang kedua, EPROM atau Erasable Programmable ROM atau RPROM atau Reprogrammable ROM, dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Yang ketiga, EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM, dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara memori. Yang pertama, hubungan harga. Semakin ke bawah adalah harganya semakin murah. Harga dihitung berdasarkan rupiah per bit data disimpan. Yang kedua, hubungan kapasitas. Semakin ke atas umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Dan yang ketiga, hubungan frekuensi pengaksesan. Semakin ke atas semakin tinggi frekuensi pengaksesan. Lokasi memori. Yang pertama itu register, berada di dalam chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor.
Yang kedua, memori internal berada di luar chip prosesor, mengaksesnya langsung oleh prosesor, yang dibedakan menjadi memori utama dan change memory. Yang ketiga, memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti I/O. Input-output dapat berubah bits maupun pita. Kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Panjang word biasanya 8, 16, dan 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Satuan transfer. Memori internal. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran seringkali sama dengan jumlah word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Konsep satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah word. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah n, addressable unit adalah 2A sama dengan n. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Metode akses. Yang pertama, sequential, mulai dari awal dan membaca atau read sesuai urutan data. Tidak ada alamat spesifik. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh, tab atau pita magnetik. Kedua, direct. Setiap blok memiliki alamat yang unik. Akses dilakukan dengan melompat atau jump ke alamat blok terdekat. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh, D. Random. Setiap alamat menunjuk ke lokasi word yang acak. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh, RAM. Associative. Pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya. Location by a comparison with contents of a portion of the store. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya, change. Kinerja. Apa sih yang diukur? Yang pertama itu access time atau waktu akses. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi data dan mengambil data. Yang ketiga, memory cycle time atau waktu siklus. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan memori untuk recover sebelum akses berikutnya. Cycle time adalah access time plus recovery. Yang kelima, transfer rate atau kecepatan transfer. Dan yang terakhir, kecepatan perpindahan data hardware. Kinerja transfer rate. Transfer rate adalah kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. 1. Random access memory sama dengan 1 cycle time. Kedua, non-random access memory dengan perumusan Tn sama dengan Ta ditambah N per R. Tn sama dengan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit.
TA sama dengan waktu akses rata-rata, N merupakan jumlah bit, R adalah kecepatan transfer dalam bit per detik atau BPS. Satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner. 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. 1 word berapa bit tergantung masing-masing memori. Mungkin untuk materi ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.